Halo, aku Diana. Aku 16 tahun. Apa menu yang paling kamu inginkan ketika makan malam? Kalau aku sangat suka pai bayam panas. Rumahnya membuatku sangat tergiur. Sayangnya, aku tidak bisa membuatnya sendiri karena aku tidak memiliki oven atau kompor atau bahkan dapur. Kenapa? Karena aku tinggal di sekolah selama beberapa tahun belakangan. Jika ada orang yang memberitahuku ini akan terjadi padaku, aku pasti tidak akan pernah mempercayainya. Ini adalah sekolahku. Apakah kamu melihat ruang ganti itu? Di balik koridor ini ada ruang kecil. Di sana ada tangga yang akan membawamu ke sebuah ruangan itu dengan furnitur lapuk, banyak ember dan banyak alat pembersih. Tapi tempat itu juga adalah tempat tinggalku. Aku tidur di sana, di atas kasur buluk ini. Dan di pagi hari, aku turun ke toilet untuk mandi. Dan akulah orang pertama yang selalu datang di sekolah. Semua temanku selalu terheran-heran. Bagaimana aku bisa selalu datang pagi sekali? Tidak ada satupun yang menyadari bahwa aku tidak pernah meninggalkan sekolah. Mungkin mereka akan terkejut jika mereka tahu. Apakah kamu mau tahu kenapa aku tidak kembali pulang seperti remaja lainnya? Tetaplah duduk. Aku akan menceritakannya padamu semuanya. Setiap pagi aku melihat teman-temanku datang ke sekolah dari rumah. Mereka sangat bahagia. Istirahat dengan baik, dengan baju yang sudah disetrika. Sebelum kelas dimulai, mereka selalu bercerita tentang keluarga mereka. Apa yang mereka makan, apa yang mereka kenakan saat sarapan, apa film yang mereka tonton di bioskop, dan siapa tamu yang mengunjungi mereka di akhir pekan. Terkadang aku merasa sedih mendengarkan cerita mereka, karena aku tidak merasakan segalanya yang mereka lakukan. Semua berawal dari tragedi yang terjadi di keluargaku. Makan siangku biasanya adalah telur orak-arik kantin sekolah. Aku mencuci baju di shower sekolah dan mencuci rambut di tempat yang sama. Aku tidak memiliki separuh dari loker teman sekelasku dan harus menyimpan semua barangku di loker sekolah. Sehabis itu, aku menelpon temanku dan pergi bersama. Di sore hari, aku sendirian lagi. Satu-satunya sumber hiburanku adalah internet. Aku menonton video YouTube di smartphone lamaku dan kadang-kadang wifi sekolahku tidak bisa menyambung ke ruanganku. Maka dari itu, aku harus pergi keluar dan duduk di tangga yang dingin. Setiap akhir pekan, aku tidak pergi keluar. Karena aku takut akan bertemu dengan temanku di kota. Kamu pasti berpikir aku sebagai pecundang, bukan? Tapi itu tidak sama sekali. Aku telah belajar banyak tentang bagaimana hidup mandiri di tengah kondisi terpuruk ini. Dan tidak ada orang yang mengetahui aku tinggal di rumah selama hampir 4 bulan. Aku sedih, tidak bisa memiliki kehidupan seperti teman sekelasku. Dan kadang-kadang aku sangat ingin memberitahu temanku yang sebenarnya. Tapi aku sangat malu untuk mengakui bahwa aku telah kabur dari rumah. Apakah mereka masih mau bicara denganku setelah mereka mengetahui kenapa aku melakukan ini? Tidak ada yang mengetahui rahasiaku. Hingga pada suatu sore ketika aku keluar kamar mandi setelah mandi dengan handuk di kepalaku, aku yang sendirian lalu mendengar langkah kaki. Jantungku hampir copot. Aku yakin itu pasti kepala sekolah. Aku membeku seketika dalam kegiatanku bahwa ada seseorang di sana. Langkah kaki itu semakin dekat dan aku tidak bisa melarikan diri. Aku berbalik dan melihat penjaga sekolah, Pak Jones. Dia sangat terkejut dan bertanya padaku kenapa aku masih ada di sekolah di malam hari. Dia memintaku untuk segera pulang dan aku mulai menangis. Aku meminta padanya untuk tidak memberitahu orang lain tentang pertemuan kami. Dan aku sangat cemas jika dia akan memberitahu rahasiaku. Aku sangat takut untuk kembali ke kehidupan biasanya. Pak Jones akhirnya mengasihaniku dan berjanji padaku untuk menjaga rahasia ini. Setiap sore, dia selalu mengecekku dan memastikan semuanya terkendali. Dia bahkan membawakanku selimut baru untuk tidur. Kami pun menjadi teman dekat dan Pak Jones adalah orang yang sangat luar biasa. Jadi mungkin aku sebaiknya harus mengatakan padanya alasan kenapa aku di sini. Suatu hari, Pak Jones membelikanku satu keranjang makanan penuh yang hangat. Aku mencium wangi pai homemade. Aku sudah sangat lama mengimpikan makan makanan buatan tangan. Pada gigitan pertama, aku menangis
karena sangat bahagia. Ini adalah pai bayam. Lihat, betapa lama aku sangat menginginkannya semenjak aku terakhir makan. Rasanya ingin sekali hatiku yang hancur kembali menyatu bahagia. Mungkin bagi sebagian orang menyukai liburan menginap di hotel mewah di Eropa. Sebagian orang lagi menyukai mobil baru. Tapi buatku, aku hanya menginginkan pai ini dengan bayam di dalamnya. Ah, yummy! Apalagi jika itu dibuat oleh ibuku. Pak Jones merasa iba melihatku menangis. Lalu dia mencoba menenangkanku. Itulah saat ketika aku memutuskan untuk menceritakan kisahku. 7 bulan yang lalu, ibuku tiba-tiba meninggal. Setelah itu, ayahku menjadi pemabuk dan akhirnya sampailah pada titik di mana dia mabuk setiap hari. Ayahku memang seorang pemabuk. Tapi ibuku melakukan semua cara agar aku tak melihatnya. Baru 2 bulan berlalu sejak ibuku meninggal, ayahku sudah membawa wanita lain datang ke rumah kami. Namanya Debbie. Ayah memberitahu bahwa dia akan menjadi ibu tiriku. Dia jelek dan jahat sekali jika dibandingkan dengan ibuku. Dan dia selalu minum bir. Debbie selalu menyentakku atas semuanya dan tidak peduli apa yang aku lakukan. Bahkan dari hal remeh seperti rembukan keripik di atas meja, gelas yang belum dicuci, bahkan karena tidak menyisir rambutnya. Aku sungguh tidak menyukai wanita ini. Dan dia selalu melirikku untuk mengusirku pergi dari rumah. Sana, pergi keluar jalan-jalan. Dia menggonggongiku. Aku pun pergi keliling kota selama berjam-jam. Dan aku tidak mau bertemu dengan teman sekelasku, karena aku malu. Aku malu untuk mengakui hidupku tidak seperti mereka. Suatu ketika, Debbie kembali lagi untuk menyuruhku pergi keluar. Aku meminta ayah untuk tidak meninggalkan aku. Tapi dia hanya berkata bahwa aku harus menuruti apa kata Debbie dan tidak boleh beradu argumen dengannya. Jadi, aku pun pergi. Hari itu sangat dingin di luar. Petir menyambar di langit dan hujan deras turun. Aku sangat kedinginan sampai-sampai gigiku menggigil. Aku jalan melewati sekolahku. Dan saat itulah ada halilintar yang sangat dahsyat. Aku sangat ketakutan dan berlari ke sekolah. Aku berteduh di bawah undak-undak, tapi aku melihat ada pintu yang terbuka. Aku mendorongnya dan masuk ke dalam. Akhirnya aku merasa hangat. Aku pun tinggal di sekolah setiap malam. Cukup menarik untuk tinggal di sini sendirian. Aku bersyukur karena sekolahku adalah SMA biasa, bukan sekolah orang kaya. Jadi tidak ada kamera CCTV. Terkadang aku mencoba ruang yang berbeda yang belum pernah aku coba. Dari sinilah aku akhirnya menemukan ruanganku ini. Di sini, di gudang ini, aku merasa lebih baik daripada bersama ayah dan ibu tiriku. Pemikiranku ini sekaligus membuatku takut. Dan aku pun meyakinkan diri untuk tetap tinggal di sekolah. Aku pikir ayahku akan datang mencariku. Tapi dia tidak melakukannya. Dia tidak menelponku, dia tidak bertanya pada teman-temanku, dan dia tidak bertanya pada guruku tentang aku. Hatiku rasanya masih sangat sakit saat aku memikirkannya. Aku sangat merindukan ibuku. Aku sering mengingat saat kami memanggang pai bayam, tapi aku tidak bisa memberitahu teman-temanku tentang ini. Karena aku sangat malu tentang ayahku. Aku tidak mau orang lain merasa iba padaku. Hanya Pak Jones yang bisa mengungkap rahasiaku. Aku memintanya untuk tidak memberitahu siapapun atas nama persahabatan kami. Pak Jones meyakinkanku bahwa aku bisa mempercayainya. Tapi kemudian, sesuatu hal yang tak diinginkan pun terjadi. Suatu malam, Pak Jones membawakanku pai bayam lagi. Ketika aku sedang memakannya, dia bilang padaku bahwa dia punya 2 anak laki-laki. 1 orang anak kandung dari dia dan istrinya, dan 1 lainnya adalah anak adopsi. Dan secara tidak terduga, aku diminta olehnya untuk menjadi bagian keluarganya. Istrinya akan membuatkan pai bayam untuk kami setiap hari. Katanya, itu sungguh baik hati. Apakah aku bisa memiliki rumah dan keluarga lagi? Apakah sekarang aku tidak harus tinggal di sekolah lagi? Pak Jones mengundangku untuk bertemu dengan keluarganya dan menghabiskan malam di rumah mereka. Tapi, ini artinya aku harus meninggalkan sekolah. Aku sudah tinggal di sini selama lebih dari 1 bulan. Ini adalah keputusan yang berat. Apakah kamu sekarang paham yang aku lakukan? Aku mendengarkan,
untuk melangkah keluar dari tempat persembunyianku. Pak Jones dan aku masuk ke mobilnya, dan kami keliling kota untuk waktu yang lama. Aku sangat senang dan rileks, dan aku tertidur di kursi belakang. Dan ketika aku bangun, mobilnya telah berhenti berjalan. Inilah dia. Aku pikir inilah rumah baruku, keluarga kesayanganku. Tapi apa yang aku lihat mengejutkanku. Aku di luar rumah lamaku, dan di teras sudah berdiri ayah dan Debbie. Jones telah mengkhianatiku. Dia membawaku kembali ke rumah yang aku benci. Setelah semua yang dia janjikan, teganya dia. Padahal dialah satu-satunya orang yang bisa aku percaya. Aku sangat yakin pasti bayam itu adalah tanda dari ibuku yang mengatakan padaku untuk bisa mempercayainya. Tapi itu hanyalah kue panggang dan Mr. Jones adalah pembohong. Dia memberitahu ayahku semuanya. Dan sekarang, sekali lagi, aku harus hidup bersama ayah dan Debbie. Tentu saja, dia melayani orang tuaku sepenuh hati sebagai penjaga. Dia bilang pada ayahku untuk tidak melakukan hal buruk padaku lagi. Dan ayahku pun berjanji untuk menjagaku. Tapi aku tidak percaya mereka. Apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus kabur dan menemukan tempat persembunyian baru? Aku tidak bisa seperti ini untuk hidup dengan dua orang pemabuk, si Debbie dan ayahku. Titik. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu jadi aku? Katakan padaku lewat komen di bawah ini ya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe videonya.